Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di AJ Live Ruang Berproses. Hari ini kita akan membahas mengenai berkenalan dengan diri. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang clinical psychologist, Kawangsa Ayu Vidyaloka, seorang psikologis dari Bali. Kita mau panggil langsung Kak Vidya untuk langsung join sama kita ya. Oke, nanti kita masih tunggu Kak Ayu untuk join IG live kita. Sebelumnya saya mau sedikit review tentang topik ini. Kita hari ini membahas mengenai berkenalan dengan diri. Sebenarnya kenapa sih kita perlu ya kita tahu untuk berkenalan dengan diri itu bagaimana? Walaupun sebenarnya kita udah tinggal dengan diri, sudah bertumbuh sampai sejauh ini, mungkin gak sih kita gak sekenal itu dengan diri kita? Kenapa ya? Kok rasanya sulit untuk terbuka dengan diri kita? Nah, kita mau ngobrol, dapetin tips-tips gimana caranya kita memulai lebih kenal dengan diri kita dari Kak Vidya. Coba kita lihat Kak Vidya udah datang belum? Halo teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kenapa kita mau bahas topik ini, kenapa kita mau bahas mengangkat topik untuk bisa berkenal dengan diri kita, karena sesuatu yang kita tidak sadari, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, atau mungkin bisa kita rubah. Gitu. Panggil dulu. Nah, kita udah kedatangan. Halo Kak Vidya. Nah, oke, Kak Vidya join ya. Oh ya, untuk teman-teman yang nanti yang mau bertanya langsung, teman-teman juga bisa tinggalkan komentarnya atau pertanyaan teman-teman di kolom di bawah. Nanti ada kolom question, gitu. Teman-teman bisa bertanya langsung menggunakan fitur kolom question ini ya. Oh, sebelumnya maaf saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya adalah Melinda, saya adalah tim dari Ruang Berproses. Dan hari ini saya akan menemani teman-teman juga untuk menghostkan acara hari ini. Nah, halo. Halo Kak Halo, Vidya. halo Kak Melinda. Halo. Kak Vidya dari Bali ini live-nya. Iya, dari Bali. Jauh Melinda ya. dari mana? Melinda dari Saya mana? dari Bandung. Kita dari Oh, Bandung. Bandung. Nah, Oke. tapi tim Arbi sendiri macam-macam. Ada yang dari Mhm, Semarang, ada yang dari Jakarta, macam-macam sih. mhm. Di Bali Iya, udah ada teks belum? di Bali belum nih. Mungkin Ah, kita oke. Siap. oke nih. Nah, aku ngelihat kayaknya Kak Vidya ini juga apa ya sosok yang di Instagramnya Kak Vidya banyak membahas mengenai hal-hal yang kayaknya kalau aku ngelihat ini adalah suatu pemahaman tentang diri kita yang udah next level gitu. Mhm, mhm. Ya, makanya aku mau tanya Melinda udah nih. terbaca. Mhm. Iya, aku udah baca-bacain dan menurut aku menarik banget gitu. Kemarin yang buat aku menarik banget itu mengenai apa ya yang procrastination ya. Ya, Iya, dan itu menunda-nunda janji. ya menunda-nunda janji buat aku itu kayak suatu tamparan gitu. Kayak aku jadi berpikir, oh mungkin ini salah satu alasan kenapa apa ya itu juga dialami oleh aku dan aku yakin itu dialami oleh banyak teman-teman di sini juga. Mhm. Bener banget. Mm-mm. Mungkin ada pengalaman dari Kak Vidya yang bisa di-sharingkan dulu? Hmm, mungkin sebenarnya setiap tulisan-tulisan yang saya buat, setiap topik-topik yang saya angkat, itu sebenarnya juga merupakan inspirasi dari para klien saya.
Jadi itu bukan teori baku, itu bukan hal yang dipelajari ketika kita ada di ruang kelas mahasiswa kemarin, ketika kita masih sekolah, enggak. Tapi justru itu Iya. saya dapatkan dari klien saya, dari setiap klien saya. Kok rasanya problemnya eh, sederhana ya ternyata, tetapi mungkin memang Mm-mm. secara teori ya kita memang perlu belajar itu di bangku kuliah. Namun secara prakteknya ternyata sederhana aja deh, seperti aturan sosial bahwa kita itu diminta untuk bersikap baik pada orang lain, kita itu diminta untuk selalu help terhadap orang lain, memiliki sikap helping pada orang lain, kita diminta untuk Mm-mm. mentoleransi orang lain, memaafkan orang lain, tetapi rasanya tidak pernah ada yang meminta kita untuk melakukan itu pada diri kita sendiri. Sehingga Iya. uh, saya melihat, wow, problemmu para klien ya, kepada para klien, problemmu ternyata bukan sama orang lainnya tapi sama dirimu sendiri gitu. Betul, betul. Iya, benar-benar. Kadang kita terlalu fokus dengan kayaknya lebih mudah untuk mendengarkan cerita orang lain daripada kita bicara dengan diri kita sendiri ya, gitu. Benar sekali, karena memang satu tidak pernah dilatih, dua pendapat-pendapat pribadi kita itu rasanya kita terpenjara dengan kata-kata tidak boleh egois. Mm-mm. Seakan-akan egois itu adalah semua pendapat pribadi kita, semua kepentingan pribadi kita itu sepertinya tidak boleh kita utamakan karena itu adalah lambang atau itu adalah ciri dari sifat yang egois, dan egois, orang yang mengutamakan diri sendiri adalah orang-orang yang ditolak oleh norma di Indonesia. Padahal Mm-mm. tidak pernah ada yang membahas yang mana yang dimaksud dengan egois, yang mana yang dimaksud dengan boleh pendapat pribadi itu boleh untuk diutarakan gitu. Rasanya semua dipukul rata jadi egois, sehingga itulah yang membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri pun, saya sendiri pun baru-baru ini lebih Mm-mm. memperhatikan isi pikiran, isi pendapat saya, apa yang saya tidak suka, apa yang saya suka, itu pun juga baru-baru ini setelah berproses bersama klien-klien saya. Gitu. Iya, iya. Betul sih. Saya juga merasakan kayak sesuatu yang tidak pernah saya sadari sebelumnya ketika saya berpikir kayak kenapa ya kok saya harus marah segini marahnya gitu. Padahal mungkin alasannya sepele gitu. Kadang-kadang kita sering dengar ya orang bilang, "Aduh saya habis berantem sama ini." Cuma masalahnya sepele, tapi berantemnya besar gitu. Ya, Sebenarnya mungkin nggak ada yang namanya masalah sepele gitu. Sebenarnya ada hal yang lebih jauh lebih besar di balik masalah itu gitu. Yang mungkin hanya sekedar topik gitu. ya, kita sering mengubur masalah yang sebenarnya dan emosi-emosi yang merupakan hutang kita, kita bayar Emosi, ketika ada emosi. pemicu-pemicu kecil. Mm-mm, Pemicunya mm-mm. kecil, terus emosi yang kita berhutang untuk mengeluarkan emosi ini ya sekaligus kita keluarin. Makanya kadang kita terlihat masalahnya kecil kok kamu marahnya gede banget sih gitu. Mm-mm, Atau mm-mm. bahkan yang paling clueless itu adalah datang ke saya tidak tahu, saya tidak punya masalah apa-apa, tetapi saya tidak menjalani hari-hari saya dengan bahagia. Maksudnya bahagia apa? Pokoknya setiap Mm-mm. baru bangun itu rasanya malas menghadapi hari-hari. Rasanya ingin balik tidur lagi. Oke, tapi keuangan bagaimana? Keuangan stabil, kesehatan stabil, keluarga harmonis, hubungan sama pacar baik. Lalu apa? Setelah kita gali, kita gali, kita gali, ternyata dia memiliki banyak hutang terhadap dirinya sendiri. Yang Mm-mm, seperti mm-mm. saya pernah bahas itu, Kak Melinda. Mm-mm. Satu, yang paling sederhana aja, hutang apa yang kamu punya pada dirimu sendiri? Hutang bersih-bersih kamar. Nah, memang ya, ketika kita bangun ngelihat ruangan itu rapi itu kan sangat membuat mood kita baik. Kita jadi semangat, Mm-mm. lebih semangat menjalani hari. Tapi ketika kita bangun dan melihat berantakan, itu udah tersetting bahwa aku punya tugas gitu. Mm-mm. Manusia memang hakikat alaminya adalah tidak menyukai tugas. Hakikat alaminya Mm-mm. memang seperti itu. Makanya tugas itu jangan ditumpuk, hutang itu jangan ditumpuk, harus dicicil untuk mengerjakannya supaya kita lebih ringan. Jadi problemnya sederhana sekali, klien saya itu dia hanya berhutang pada dirinya sendiri untuk bersih-bersih kamar. Yang dimana Mm-mm. setiap hari selalu dia tunda, setiap hari dia Mm-mm. selalu dia Mm-mm. tunda, artinya berantakannya semakin bertambah
sampai-sampai dia tidak mau melihat kamarnya sendiri, tapi dia harus tidur di kamarnya sendiri. Jadi konfliknya adalah di ruangan itu saja. Sederhana sekali seperti itu. Iya, iya benar sih. Aku tadi nemuin kata kuncinya gitu ya, hutang ke diri kita Mm-mm. sendiri gitu. Namanya Mm-mm. orang dikejar-kejar hutang gak ada yang nyaman ya pasti, tapi Gak ada. kadang iya, kadang kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh lagi gak nyaman karena kita ngerasa udah berjanji ke diri kita, tapi kita nggak lakukan itu gitu. Ya, Akhirnya diri kita bisa marah. Mm-mm. akhirnya lampiasin ke orang lain. Orang lain ngomong sesuatu kayak apa sih kamu nyinggung-nyinggung aku? Apa sih kamu nyindir-nyindir aku gitu. Padahal mungkin maksudnya gini. Sensitif. Jadi semua serba salah, semuanya serba sensitif, iritabilitas, kemudian seakan-akan semua orang sedang menyindir dia. Iya. Coba deh Mm-mm. perhatikan nah, orang-orang yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badannya, ya, dengan Mm-mm. orang-orang yang sudah melakukan aksi untuk menurunkan berat badannya. Itu Mm-mm. level stabilitas emosinya berbeda. Mm-mm. Mereka yang Mm-mm. cuma bilang aku mau diet, aku mau kurus, tapi makan terus, itu stabilitas emosinya berbeda dengan orang yang mungkin berat badannya masih belum sesuai standar, tetapi mereka sudah go to gym. Itu beda Mm-mm. sekali. Mm-mm. Yang satu cuma janji, yang satu sudah aksi. Satu Nah, bermain di ketika fisik, satu bermain di mental. benar, yang satu cuma janji aja sama dirinya sendiri, yang satunya udah aksi, sudah melakukan, sudah berproses, Iya. karena pada akhirnya kita itu sebenarnya lega ketika Mm-mm. sudah running proses. Kelegaan itu instan kok munculnya ketika prosesnya udah running. Misalnya kayak gini, si orang yang ingin menurunkan berat badan itu sudah jauh merasa lebih lega hanya dengan dia itu sudah sampai gym aja. Dia udah lega. Mm-mm. Tidak harus berat badannya turun 20 kilo dulu baru dia lega. Enggak. Ketika kita udah menyentuh proses itu, kita langsung lega. Kecemasan kita langsung menurun, emosi kita langsung lebih stabil. Sama halnya kayak yang bersih-bersih kamar tadi. Ketika kita udah ambil sapu aja, itu pasti Mm-mm. oke, okay, I'll do this. Nggak mungkin sapu itu kita taruh lagi terus kita tidur-tiduran. Itu rasanya nggak mungkin, jarang sekali ada. Ya, prokrastinasi itu musuh kita semua memang. Benar, benar, benar. Itu benar-benar ini sih yang tadi yang dibilang kayak em, ketika kita malah nggak lakukan apa-apa, terus itu cuman bermain pikiran, janji-janji itu malah semakin gak menyenangkan ya rasanya. Tapi gimana bisa mencapai, gimana rasanya kita tuh bisa mencapai ke pemahaman bahwa oh aku tuh rasanya nggak nyaman loh sekarang gitu. Aku tuh rasanya ternyata aku tuh gak nyaman ini karena aku udah menunda gitu. Um, untuk membuat kita sampai pada tema itu ketika kita berhadapan dengan orang lain itu biasanya saya tanya tentang kualitas hidupnya. Mm-mm. Jadi selalu saya itu kayak Hidup. checklist ya, seperti Mm-mm. melakukan checklist hubungan kondisi keuangan bagaimana, kondisi relasi Mm-mm. dengan orang sekitar bagaimana, kesehatan fisikmu bagaimana, lalu pekerjaanmu bagaimana. Kalau semua hal ini oke, baru saya tanya, Mm-mm. bagaimana sih keseharian? Apa hal positif yang kamu rencanakan di hari-harimu? Nah, biasanya mereka nggak bisa jawab Ah, itu. Apa kegiatan yang kamu oh, suka dan mm-mm. kamu lakukan? Apa tanggung jawab yang sudah kamu lakukan dalam keseharian? Orang yang sehat secara mental memiliki rutinitas. Ketika rutinitas dia tidak punya, ketika dia hanya melanjutkan hidupnya semau-maunya, misalnya hari ini aku mau tidur seharian aja, besok gimana? Ya lihat besok. Misalnya seperti itu jawabannya, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti dia sedang Mm-mm. menghindari sesuatu. Dia menghindari janjinya pada dirinya sendiri. Gitu. Sama kayak kita menghindari hutang, pasti banyak alasan. Ketika Mm-mm. ditanya, kamu besok mau kemana? Kita nggak akan jawab. Nah, kita takut dikejar hutang. Gitu. Ya, benar-benar. Jadi mungkin kita bisa mulai mempertanyakan hal ini gitu ya ke diri kita gitu. Hmm. Em, kualitas hidup kita bagaimana gitu. Apakah kita udah melakukan hal positif di dalam hidup kita gitu. Mungkin Positif semakin untuk terasa diri sendiri ketika ya. ya ya positif untuk diri kita sendiri gitu seperti Mm-mm. memiliki rutinitas ternyata penting ya.
Saya pernah dengar katanya anak-anak, apalagi sekarang waktu WFH seperti ini kan pada kerja di rumah, terus mungkin rutinitas jadi pada Mm-mm. kacau, juga anak-anak gitu. Anak-anak pun sering digaung-gaungkan oleh sekolah gitu, ngomong ke orang tua bahwa kita harus tetap ya stick sama rutinitas ya gitu untuk anak-anak yang sekolah di rumah sekarang. Ternyata rutinitas ini juga memang penting untuk mental health kita ya. Banget, penting banget. Itu tuh seperti apa ya? Kadang gini, kadang kita hidup itu emosinya yang paling tidak stabil dalam kehidupan adalah emosi kita. Kadang kita Mm-mm. bangun dengan perasaan bahagia, kadang kita bangun dengan perasaan sedih. Kita tidak bisa menebak kapan kita mengalami bencana, kita tidak bisa menebak kapan kita mendapatkan seperti durian runtuh lah, kebahagiaan yang bertubi-tubi. Itu nggak bisa kita tebak. Mm-mm. Yang bisa kita lakukan, jadi kita itu perlu sesuatu yang pasti. Yang pasti itu adalah rutinitas. Kita akan merasa hidup kita masih berjalan dengan baik apabila rutinitas sudah kita lewati, baik itu dengan perasaan senang maupun dengan perasaan sedih. Jadi di situ peran rutinitas terhadap stabilitas. Kita cuma ingin yang pasti-pasti aja gitu. Ada satu hal pasti kok yang kamu lakukan setiap hari, ketika udah ngelakuin itu kita udah ngerasa hidup seperti itu. Iya, benar-benar. Aku jadi keinget kemarin kita kebetulan ada webinar Mm-mm. juga kan, webinar tentang Oke. cinta dan perselingkuhan. Nah, Oh iya, dengan di sana gini ya, di kelas cinta Kalex, ya. ya, dengan Ya, kelas cinta. Kalex. Terus satu dibahas mengenai Gimana? sebenarnya gimana cara bikin kita bahagia gitu. Banyak orang Mm-mm. mempertanyakan bagaimana sih gitu kita untuk bisa bahagia dan dia bilang kayak fokusnya bukan bagaimana untuk bahagia tapi fokus untuk apa yang udah kita lakukan untuk diri kita gitu. Terus aku jadi keinget tadi mungkin itu Hmm, enggak ya sama kita. Kita maunya bahagianya tapi mm-mm. kita nggak lakukan apapun gitu. Benar. Padahal ketika kita udah mulai take action, di awal aja, kebahagiaan itu tuh langsung nyicil kok datangnya. Mm, 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 mm. Kebahagiaan Gitu. itu udah langsung nyicil nantinya perlahan dengan setiap langkah yang udah kita Mm-mm. lakukan ya. Benar-benar. Kalau sebenarnya kenapa ya beberapa, maksudnya nggak cuman untuk untuk anak-anak doang ya. Kadang-kadang anak-anak kan Mm-mm. mereka kalau ditanya kamu merasa apa, mereka belum dapatkan kata-kata itu gitu. Dan Ya. untuk orang tua juga sulit sekali kalau untuk ditanya kayak kamu apa yang kamu pikirkan, kamu merasa apa. Kayaknya kita susah banget untuk ngungkapin itu gitu. Mungkin dari Kak Vidi ada tips gitu. Kenapa sih kok susah untuk bisa terbuka, untuk bisa ngomongin aku tuh ngerasa apa dan sebenarnya apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mulai menelaah gitu. Sebenarnya aku merasa apa? Memang itu memang gak gampang untuk mendeskripsikan secara tunggal perasaan kita itu memang gak gampang karena pada dasarnya Mm-mm. kecuali kita sudah berlatih, untuk memilah-milah, oh aku sekarang sedang marah, oh aku sekarang sedang sedih, sedihku karena apa, marahku karena apa, kecuali ya manusia sekarang pada umumnya sering mengabaikan perasaannya, sering mengabaikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Karena itu adanya adanya penilaian-penilaian lingkungan tentang sikap, kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh marah sama saudaramu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Hal-hal itu yang sebenarnya mematikan sisi manusiawi kita. Mm-mm. Saya pernah kemarin bertemu dengan teman saya yang sedang hamil. Nah, ketika dia hamil, itu dia dilarang untuk marah. Karena memang kalau hamil nggak boleh marah-marah, nanti bayinya ikut marah-marah. Begitu kira-kira budaya di lingkungan keluarganya. Gitu. Mm-mm. Sementara itu, dia merasa aku dengan kehamilanku tidak mendapatkan perlakuan yang baik, tidak mendapatkan treatment yang baik. Suamiku nggak peduli. Ketika aku minta tolong ambilkan sesuatu di bawah, aku nggak bisa jongkok. Aku minta tolong sama suamiku, tapi suamiku nggak peduli. Tapi dia tidak boleh marah. Nah, bayangkan situasinya seperti itu sehingga dia terhimpit kan. Yang dia bisa lakukan apa untuk melampiaskan rasa marahnya? Dia cuma bisa nangis.
berarti sudah ada transisi dari emosi, dari marah menjadi sedih. Ya, ketika dia menangis, dia ditanya, kamu kenapa nangis? Kamu sedih ya? Nah, ini labelnya kan udah nggak tepat. Aku nggak sedih, aku tuh marah. Awalnya adalah marah. Marah ini ditambah menjadi sedih. Kita selalu lupa membahas emosi pertama. Emosi pertama yang muncul, kita selalu lupa bahas, kita tutupi itu dengan aksi yang lain, kita tutupi lagi dengan aksi yang lain, sehingga seharusnya kita clear membahas ini satu persatu. Every single emotion itu harus dibahas. Kamu sedihnya karena apa? Karena akhirnya tidak mendapat bantuan. Kamu marahnya karena apa? Karena lingkungan tidak ada yang bersikap baik padaku. Kamu kecewanya karena apa? Karena kalian semua tidak sesuai harapanku. Itu harus dibahas satu persatu. Gitu. Jadi mungkin Kak Melinda pernah mendengar fenomena gunung es, bahwa emosi yang tampil itu hanya yang ada di permukaan laut. Tetapi gunung es itu besar sekali, di bawahnya tuh ada macam-macam. Nah, itu tugas para psikolog untuk menggali sedikit demi sedikit. Ayo kita cari lagi sebenarnya emosimu apa. Jadi ketika ditanya, jadi wajar ketika orang itu ditanya, kamu merasakan apa? Nggak bisa jawab. Karena aku nggak tahu ini perasaan yang sebenarnya bermula dari apa. Gitu. Makanya mengenali diri sendiri itu penting. Karena setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita. Iya, Itu betul. tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi tidak boleh, menurut saya ya, tidak boleh menunggu orang lain untuk bertanya. Kita yang harus bertanya pada diri kita sendiri setiap hari, setiap saat, setiap kejadian. Itu tugas kita. Jadi jangan sampai tunggu ditanya. Ditanya sama orang lain sudah pasti kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menanyakan itu pada dirimu sendiri. Benar-benar. Jadi seperti itu kurang lebih. Masuk akal juga ya. Maksudnya ketika kita aja nggak bisa, orang lain bisa lihat, tapi kita sendiri nggak lihat gitu. Kayak, kok kamu marahnya berlebihan gitu. Terus, oh masa sih aku marahnya berlebihan gitu. Berarti kita nggak terbiasa, kita nggak pernah lakukan untuk bertanya ke diri kita. Kalau kita udah membiasakan diri kita untuk bertanya setiap hari, mengevaluasi sebenarnya hari ini aku gimana gitu, gimana performa aku hari ini gitu. Mungkin nggak perlu nunggu ditanya jadinya ya, nggak sampai orang tuh harus nanya, kok kamu begini gitu. Walaupun maksudnya ya nggak salah sih orang bertanya seperti itu ya gitu. Itu juga bisa jadi kayak satu titik kayak oh kita ngeliat gitu. Karena waktu aku pengalaman aku sendiri pun aku cukup orang yang lumayan sering mengevaluasi diri. Tapi ada momen-momen di mana hal itu terlalu mungkin sesuatu yang aku ada setiap orang pasti ada sesuatu yang dikubur kan dan mungkin itu sesuatu yang kita membiasakan diri untuk udahlah kubur aja gitu. Dan ketika orang lain bertanya, iya nggak ingin dibahas gitu, takut gitu untuk ngebahas, untuk melihat kenyataannya gitu. Dan ketika orang lain bertanya, itu balik lagi ke diri aku mau membuka diri ke diri sendiri, atau aku mau tepis aja. Gitu. Aku nyalahin, aku nggak gitu. Kamu yang kenapa kamu ngomong begitu itu menyinggung gitu. Misalnya aku nyalahin orang lain menyinggung aku gitu. Jadi itu keputusan kita untuk kita mau menyikapinya dengan yuk kita analisa atau kita mau tepis aja lagi gitu. Tapi nggak selesai jadinya. Sebenarnya mengevaluasi diri itu gimana ya sehari-harinya? Itu beda-beda ya setiap orang ya. Tergantung bagaimana kesempatan yang dia punya. Tetapi yang saya perhatikan, tidak banyak orang meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Tidak banyak orang meluangkan waktu untuk melakukan diskusi dengan dirinya sendiri. Kita mulai dari hal yang sederhana deh, nggak usah yang mungkin di bayangan orang-orang tuh begini, evaluasi diri berarti kita harus diam dan ngobrol sama diri sendiri. Enggak selalu seperti itu. Itu bisa dilakukan sambil kamu menjalani aktivitasmu gitu. Contohnya aja kayak ketika kita akan belanja kemarin deh, Harbolnas 11.11. Semua yang diskon, semua yang ada potongan dibeli. Ketika kalian check out itu barang, ketika kalian transfer itu barang, sudahkah kalian berdiskusi dengan dirimu sendiri?
Perlukah aku membeli ini? Ininkah aku membeli ini? Akan aku pakai di mana? Aku akan pakai kemana? Sekarang corona, untuk apa beli baju yang bagus-bagus? Adakah diskusi seperti itu? Atau kalau misalnya beli sesuatu yang cute, yang lucu, nanti bakal taruh di mana? Ini perlu atau tidak? Ya itu contoh sederhana dari evaluasi diri. Ketika kamu berhasil berdiskusi dengan dirimu sendiri, baru membuat sebuah keputusan, artinya kamu memanfaatkan ego sistemmu dengan baik. Jadi Kak Melina kan orang psikologi juga kan, jadi tahu kan yang super ego, ego, it. Iya. Nah itu, ketika kita berhasil membuat keputusan kan di keputusan itu kan ada di tangannya si ego. Ketika kita membuat keputusan dan itu dengan cara kita berdiskusi dulu dengan si super ego dan it dalam bentuk nyata, dalam bentuk percakapan di kepala kita, itu keputusan yang paling tepat. Gitu. Itu salah satu bentuk evaluasi diri. Aku sudah mengevaluasi setiap keputusanku. Aku sudah melibatkan super ego dan it. Aku sudah melibatkan norma-norma di kepalaku dan nafsu-nafsu dalam diriku, hasrat-hasrat dalam diriku untuk keputusan ini. Gitu. Jadi jangan yang lempeng-lempeng aja. Jadi orang tuh jangan yang lempeng-lempeng aja, jalan-jalan aja. Itu malah membuat kamu mungkin menjadi orang yang kayak kita naik taksi tapi kita nggak tahu mau kemana. Kita minta aja sama drivernya untuk jalan aja Pak. Terserah lah bang, saya cuma punya 10.000. Tapi banyak sekali ya. Tapi banyak orang yang rasanya takut untuk berbicara dengan diri gitu. Mungkin setelah dia berbicara dengan diri dia rasanya sedih, dia mau nangis gitu. Maka dia hindari itu karena rasanya kayak apa ya? Seperti pikiran orang-orang gitu. Kalau dan mungkin ini juga yang dibilang stigma gitu. Stigma orang kalau yang disebut tegar itu adalah orang yang tidak cengeng, orang yang nggak gampang nangis, orang yang mungkin nggak perasa gitu. Padahal sebenarnya tegar itu kan bukan berarti tidak sensitif. Dan mungkin gara-gara itu juga, stigma itu juga orang-orang jadi kayak aku nggak mau terlalu apa ya, kayak aku ngerasa gini, aku ngerasa gitu, gitu. Kayaknya langsung sengaja dihindari aja lah. Udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, benar. Dan pada akhirnya mereka sendiri yang akan kewalahan. Balik lagi ya, benar problem kesehatan mental kita ternyata tidak diciptakan oleh biologis ya. Tidak diciptakan oleh, maksudnya faktor penyebabnya itu bukan dari genetik atau biologis, tetapi lebih ke normal lingkungan. Keharusan kita menjadi orang yang seperti apa. Saya pernah membawakan seperti bukan seminar ya, tapi lebih ke mini seminar sama adik-adik di Bali, adik-adik mahasiswa di Bali. Saya pernah buat konsep kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Kemudian mereka centang. Jadi saya kayak memberikan sifat dan sikap gitu. Saya ingin jadi orang yang petualang, saya ingin jadi orang yang humble, saya ingin jadi orang yang ceria. Jadi mereka tinggal centang sebanyak-banyaknya sifat yang kamu mau gitu. Terus saya tanya, kamu sudah belum menjadi orang ini? Belum. Tetapi kenapa belum? Ini keinginanmu, kenapa belum? Apa kesulitan yang kamu hadapi? Mereka nggak bisa jawab. Tetapi ketika orang lain meminta kita, kamu sikapnya yang baik dong, kita langsung mau. Kita langsung nurut ketika yang bilang itu orang lain. Padahal ketika itu keinginan kita sendiri, entah kenapa kita nggak bisa. Nggak bisa dengan spontan untuk mematuhinya. Jadi sudah ada hal yang terbalik di sini, balik lagi. Suaranya Mbak Vidya nggak stabil. Di tempatnya Mbak Melina stabil nggak? Ada sedikit-sedikit sedikit-sedikit kencang pelan gitu sih. Aku pikir internet di akunya. Oh iya, coba saya ganti headset bentar ya. Iya. Terima kasih ya udah diingatkan. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga teman-teman bisa langsung bertanya di kolom di fitur question ya di bawah kanan, atau misal mau bertanya langsung di komen pun boleh. Kita sambil tunggu Halo. Mbak. Nah, oke.
Ini udah ganti ininya, internetnya ya. Halo, teman-teman kalau tadi sempat gak stabil dan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi juga teman-teman boleh langsung tanya ya. Karena mungkin waktu gak stabil itu tadi jadi mungkin ada pemahaman yang kurang dimengerti. Ini untuk teman-teman, sekarang Kak Vidya udah muncul belum? Karena di aku belum muncul. Di teman-teman muka Kak Vidya sudah muncul kah? Masih belum stabil ya. Mohon maaf teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini Kak Vidyanya. Terima kasih Kak Bima. Nanti kalau Kak Vidya udah join lagi, nanti aku masukin lagi ke ininya, ke IG Live. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu, nanti kita tabung dulu pertanyaannya sampai Kak Vidya join lagi, kita bisa langsung tanyakan ke Kak Vidya. Oke, sambil oke, it, ego, super ego. Tadi kita udah bahas. Nah, oke, Kak Vidya udah join. Kita go live with Kak Vidya. Oke, halo Kak. Nah, ini suaranya sekarang yang nggak muncul. Cek cek, nggak muncul. Suaranya kecil sekali. Ada muncul bunyi-bunyi. Mungkin bisa dicopot dulu. Bentar-bentar. Kalau gini? Nah, ini masih ada bunyi kayak gitu. Kayak ngomong ya. Iya, kayak bunyi berdengung gitu, kayaknya terlalu dekat gitu mikrofonnya. Oke, kita udah ada beberapa pertanyaan nih. Kalau misalnya saya nggak pakai headset gimana? Boleh Nggak? sih, ini juga cukup jelas kok. Buat aku cukup jelas. Buat teman-teman gimana nih? Nanti kalau misalnya ada dan Oke, teman-teman kurang udah nggak jelas, usah pakai headset aja ya. nanti kalau misalnya ada yang kurang Oke, jelas, teman-teman langsung bilang silakan aja kalau di ada komen ya. pertanyaan. Iya nih, kita langsung bahas pertanyaan aja ya, Kak. Ini ada pertanyaan, sejak usia berapa ya anak Siap bisa benar. diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri? Gimana? Ada pertanyaan, sejak usia berapa ya anak bisa diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri? Halo? Halo, untuk Halo? pertanyaan, udah kedengeran sih suaranya? Kak Vidya bisa dengar Oke, suara kita? Suaraku? bisa, jelas, jelas banget. Bisa, jelas banget Nah, kok, Kak Melinda. oke sip-sip. Suara Kak Vidya juga udah jelas. Sip. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak. Sejak usia berapa ya anak bisa diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri? Oke, sejak usia berapa anak bisa diajarkan mengenal dirinya sendiri? Jika Mm-mm. dilihat dari
dari kemampuan kognitifnya, dari kemampuan berpikir dasar anak, dia mulai identifikasi dirinya sendiri itu di usia 3 tahun. Pertama, dia baru bisa membedakan bahwa dia laki-laki atau perempuan. Makanya mereka suka pegang alat kelaminnya pada usia 3 tahun itu. Mm-mm. Lalu saat 3 tahun mereka mulai bisa manipulasi emosi, mereka mulai bisa ekspresi rasa marah, mereka bisa ekspresi sedih, mereka bisa ekspresi senang dan tenang. Itu juga di usia 3 tahun. Jadi lebih baik di usia 3 tahun. Cuma pengenalan dirinya nggak usah yang berat-berat. Jadi Mm-mm. kita itu lebih ke memberikan ia kesempatan untuk ekspresif. Oh, dia lagi marah, misalnya anaknya marah, mungkin membentur-benturkan badannya ke lantai, mungkin sedang ngamuk tantrum begitu. Kita Mm-mm. perhatikan apa penyebabnya. Kita yang kasih tahu ke anak, oh kamu marah ya mainanmu diambil si kakak. Oh, atau oh kamu marah ya kamu dilarang nonton. Kamu marah ya ibu suruh mandi. Nah, itu tips yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak mengenal dirinya sendiri sejak usia 3 tahun. Mm-mm. Mungkin Em, Kak Melinda mau menambahkan? Iya, aku jadi keinget keponakan aku juga sih. Keponakan aku itu kan Mhm, ada dua. Nah, terus mereka sering berantem mhm, tuh. Terus, tapi nggak, suatu kali itu si adiknya itu marah. Dia marah sampai pukul. mhm, Dan di mhm. sana dia bilang, oh, kokonya nggak mau mandi. Jadi dia mencari alasan gitu. Tapi sebenarnya kita lihat kayak dia sebenarnya bukan marah karena koko nggak mau mandi, tapi dia marah gitu karena dia nggak mau mandi lebih dulu gitu. Dia maunya kokonya tuh dia Oh, mandi. belakangan. Tapi dia mencari alasan itu. Cuman di satu sisi kita kalau banyak orang tua langsung kayak eh kamu nggak boleh pukul-pukul gitu. Tapi sering diomongin kayak gitu pun tetap memukul, nggak jadi nggak mukul kan. Terus Iya, aku tanya, nggak oh dia efektif. lagi nggak efektif berarti gitu cara ini tuh. Terus aku tanya, oh Dede marah ya sama Koko ya gitu. Dede nggak suka, Dede suruh mandi duluan gitu. Tapi dengan seperti itu tuh mungkin dia malah jadi lebih tenang. Dia kayak Mhm. diam, dia bilang iya gitu. Akhirnya dia mengakui ternyata permasalahannya bukan hanya dia nyuruh Koko mandi terus alasannya dia gara-gara itu jadi dia mukul, tapi alasannya adalah dia marah dan dia nggak suka harus mandi lebih dulu gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Mm-mm. Statement yang Kak Melinda bilang bahwa kita menjadi lebih tenang ketika orang lain mampu memberitahu kita sebenarnya problem kita apa. Iya betul. Mm-mm, mm-mm. Ya, Iya, tadi Kak Yohana bilang dengan validasi emosi ya. Tuh, karena emosi nggak salah, tapi ya mungkin manifestasinya yang kita harus kontrol. Ini ya, itu yang ada perlu kita arahkan. mm-mm. Ini ada masukan dari teman-teman katanya lebih baik kalau pakai AirPod yang sebelumnya, AirPod yang tadi karena mungkin ini suaranya masih kurang jelas ya. Nah ini suara bergabungnya udah hilang nih. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih jelas juga ya. Oke. Nah, kita ada pertanyaan yang lainnya lagi nih. Kita langsung bahas pertanyaannya aja ya, Kak. Ya, Nah, nah ini jelas banget. Oke. oke. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya nih, gimana caranya untuk menghilangkan overthinking dan insecure, merasa nggak punya teman. Itu bagaimana ya? Gitu, walau mungkin ini Overthinking. spesifik banget ya overthinking dan insecure, tapi mungkin ada tips-tips untuk bisa kenal sama diri kita supaya setidaknya itu meringankan perasaan tidak nyamannya gitu. Hmm, saya sih lebih suka sama cara-cara yang praktis ya. Kadang pada akhirnya justru kamu sendiri yang bisa menjawab pertanyaanmu loh. Misalnya kayak Mm-mm, gini. Gimana caranya kita menghilangkan rasa insecure kita nggak punya teman? Ya cari teman. mm-mm, Gimana rasanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya dimusuhi sama teman saya? Cari teman yang lain.
gitu. Jadi lakukan hal-hal yang praktis. Jangan bertahan atau bersikukuh dengan cara lamamu. Sebenarnya problem itu terjadi adalah problem yang namanya konflik itu kan terus aja ada. Yang menjadi masalah adalah kamu menyelesaikannya dengan cara yang itu-itu saja. Lalu kamu menjadi insecure, lalu kamu merasa terjebak, lalu kamu merasa uh, kepikiran dengan hal itu terus-menerus, overthinking. Coba pakai cara yang lain. Coba kamu lepaskan kukuhmu, rasa inginmu untuk menggunakan cara yang itu-itu saja. Rubahlah keinginanmu sedikit atau rubahlah kebiasaanmu sedikit. Itu akan membantumu kok untuk mengatasi rasa insecure-mu. Gitu. Ketika kita merasa kita nggak punya teman, ya berarti memang itu tanda bahwa kamu harus mencari teman. Nah, untuk mencari teman, apa yang diperlukan untuk mencari teman, kamu harus jadi orang yang seperti apa supaya teman itu mau berteman dengan kamu. Ya itu PR selanjutnya, bukan yang kita duduk diam terus teman-teman datang nyari kita, nggak bisa. Iya. Kebetulan saya juga kan bisa dibahas di topik itu. Iya benar-benar. Kebetulan saya juga mendalami kognitif behavior. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang sebenarnya asalnya dari kepala kita, dari cara pikir kita gitu. Dan kita merasa insecure, kita overthinking, kita ngerasa sendirian, punya teman. Itu sebenarnya asalnya dari cara berpikir kita yang membuat kita jadi nggak berani lakukan apa-apa. Mungkin betul, bukan berarti kita itu nggak punya sebenarnya kita punya teman tapi kita merasa sendirian, mungkin bukan seperti itu kasusnya untuk kakak yang bertanya. Mungkin memang betul gitu kakak merasa tidak ada teman gitu, tapi apakah sebenarnya kakak merasa kayak oh saya nggak ada orang yang mau temenan sama saya gitu, apakah mungkin kakak merasa seperti itu dan apakah itu adalah benar gitu? Mungkin itu yang harus di challenge kepikiran kita, apakah kita yang nggak mau mencari karena kita takut tertolak, jadi buka-bukaan gitu sama pikiran, buka-bukaan sama diri kita gitu, yang membuat kita gak mau mencoba apa gitu. Mungkin seperti juga. Tapi memang manusia lebih suka menyalahkan. Ketika kita dalam keadaan terhimpit, memang paling enak itu kita menyalahkan. Yang pasti yang salah bukan diri kita sendiri. Iya. Perlindungan ya. Itu kayak bentuk perlindungan, self defense-nya. Pada akhirnya kesalahan manusia yang paling sering terjadi adalah meromantisasi ketidakmampuan yang kita miliki. Jadi kita kadang-kadang kalau yang sekarang saya perhatikan orang-orang itu nyaman dengan adanya label insecure. Orang-orang itu nyaman dengan adanya label overthinking. Nyaman sekali mereka dengan adanya label-label yang mereka mungkin anggap ini ringan dalam kasus mental health, belum sampai depresi dan sebagainya, tapi mereka nyaman menyandang label ini. Dan itu membuat mereka, mengizinkan mereka untuk tidak melakukan aksi lebih. Padahal ketika kamu benar-benar mengalami insecure, benar-benar mengalami overthinking, kamu harus melakukan aksi lebih. Bukan orang lain yang berubah, tetapi kamu. Karena kita nggak bisa rubah orang lain juga. Itu di luar kuasa kita, di luar kontrol kita gitu. Rubah diri sendiri aja susah, apalagi rubah orang lain kan. Bener. Bener banget. Tapi aku setuju banget sih, karena akhir-akhir ini juga aku banyak melihat. Sejujurnya itu pasti dialami oleh secara gak langsung, seperti yang Kak Vidya bilang juga bahwa manusia itu nggak suka disalahkan. Dan ketika kita buka-bukaan sama diri kita, dan kita melihat loh sebenarnya salahnya di kita, gitu itu rasanya nggak nyaman dan kita kayaknya takut gitu nggak mau melihat lebih jauh lagi gitu. Dan kita nyaman dengan label-label, kayaknya itu memberikan excuse gitu. Tapi balik lagi dengan kita kenal diri kita bahwa yang kamu lakukan sekarang ini lagi kasih excuse loh buat diri kamu. Kan kita jadi lebih bisa merubah itu ya, mengendalikan itu gitu. Karena kadang-kadang kita yang menolak untuk menyadari itu gitu. Ya, gini, semua konsepnya sama tentang mengenali diri sendiri. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, saya punya klien yang sulit memaafkan dirinya. Jadi sama konsepnya seperti ini, dia tidak bisa menerima bahwa kesalahan itu ada dalam pikirannya, kesalahan itu ada dalam tindakan-tindakannya. Lalu saya tanya, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada dirimu,
Orangnya tipenya yang ingin terlihat selalu baik ya, Mm-mm. citra baik gitu. Ada orang yang melakukan kesalahan pada dirimu, apa yang kamu lakukan? Saya akan memaafkannya. Mm-mm. Coba lakukan itu pada dirimu sendiri. Coba akui kalau kamu memang memiliki beberapa pola yang salah. Coba akui bahwa kenapa menantumu tidak bisa menyukaimu itu karena tindakan-tindakanmu. Nggak apa-apa kok. Kamu kan bisa memaafkan orang lain. Kenapa kamu nggak bisa memaafkan dirimu sendiri? Mm-mm. Mm-mm. Itu yang mereka nggak bisa. Benar-benar. Memaafkan diri sendiri dan tidak mengulanginya. Padahal kenapa sama orang lain bisa, sama diri sendiri enggak? Kamu kebalik loh. Kamu harusnya paling paling mendidik dirimu dengan baik daripada mendidik orang lain. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi kuncinya ada dimaafkan, diakui dan maafkan ya. Iya, nggak apa-apa kok kalau kita salah, nggak apa-apa kok kalau ternyata selama ini pola kita yang salah, pola pikir kita yang salah, akui Mm. aja. Orang semua kesalahan bisa dimaafkan. Orang-orang lupa bahwa kita boleh menghadirkan kesempatan kedua pada diri kita, bahkan kesempatan 100 pun boleh. Itu dirimu Mm-mm. sendiri, itu sangat boleh. Kalau kamu mau maafin sekarang boleh, mau maafin besok boleh. Cuma jangan lupa bahwa maaf itu ada. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Karena gimana Itu juga pentingnya mengenali diri sendiri. orang lain bisa kita tinggalkan, tapi diri kita nggak bisa kita tinggalkan ya. Iya, kita hidup di dalam tubuh ini loh, nggak bisa ganti. Mm-mm. Tapi kalau kita sudah sedewasa ini gitu, bertahun-tahun Mm-mm. terjadi seperti ini, dan pasti udah bertumpuk ya, kayaknya PR-nya udah numpuk banget gitu. Kita masih bisa untuk belajar Mm-mm. mulai untuk lebih kenal dengan diri kita itu apakah masih memungkinkan gitu? Justru tidak ada batas waktu dan tidak ada kapan saat terbaik, itu nggak ada sih yang namanya sebuah proses itu bisa muncul kapan saja. Jadi Hmm. saya sih meyakini bahwa begini, orang-orang yang sering berinteraksi dengan kehidupannya, orang-orang yang sering memikirkan kehidupannya, pasti muncul namanya sudut pandang baru. Pasti muncul buah pikiran baru. Insight ya, kalau kita bilangnya bahasa Inggrisnya insight, cuma di bahasa Indonesia ini susah. Oke, okay. Insight itu muncul karena memang kita sudah perlu melakukannya. Ketika insight itu belum muncul, itu artinya kita belum perlu melakukannya. Jika seharusnya kita sudah perlu, tapi insight-nya belum muncul, maka kita akan menghadapi permasalahan. Lalu insight itu akan dimunculkan oleh nasihat-nasihat orang lain. Kita Mm-mm. punya problem. Kemudian baru orang lain bisa bantu kita. Oh, kamu kurang ini. Si orang lain yang akan memberitahumu what's wrong. Gitu. Jadi seperti itu. Mm-mm. Sedewasa Mm-mm. ini masih bisakah? Masih bisa dan masih perlu, itu dirimu sendiri yang tahu. Kalau misalnya bisa, sudah pasti bisa. Nah, apakah sudah perlu? Apakah selama ini jangan kamu udah ngelakuin itu? Jadi Mm-mm. contohnya gini deh, kan kita punya topik berkenalan dengan diri. Orang-orang yang menonton ini adalah orang-orang yang memang tertarik dengan topik ini. Artinya mereka sedang perlu ini. Orang-orang yang skip, orang-orang yang tidak menonton adalah orang-orang yang sedang tidak membutuhkan ini. Jadi Mm-mm. seperti itu. Oke, jadi tarikannya seperti itu dan tentu saja masih bisa di usia kita sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kita harus mulai dari mana, Kak? Maksudnya mungkin mulai Hmm, diskusi dengan diri kita sendiri. Nah, kalau mau menggali lebih jauh lagi gitu. gini ya, coba deh kita mulai evaluasinya itu boleh dari sisi mana aja bisa. Kalau yang saya lakukan di awal-awal itu biasanya tiap malam itu saya review tentang bagaimana sifat saya. Saya ini orang yang seperti apa sih? Kalau Mm-mm. misalnya saya bilang, saya ini orang yang baik. Oke, ketika saya sedang berpikir saya orang yang baik, apa saja kebaikan yang memang sudah saya lakukan? Apa saja hal-hal yang bisa membuat saya menjadi orang yang tidak baik? Oh, saya pernah bertengkar sama ini, saya pernah
kayaknya keterlaluan deh waktu musuhin ini. Sampai pengalaman saat sekecil apapun itu akan teringat. Itu akan saya panggil, saya recall memori. Dari sana baru saya bilang, oh ternyata aku belum sebaik itu. Next, kalau misalnya ada problem yang serupa, mungkin waktu SMP saya pernah berantem terlalu keras dan akhirnya saya mengakui kayaknya aku terlalu berlebihan deh musuhannya, kayak gitu. Aku nggak mau lagi ngelakuin hal yang sama. Mulai dari sana evaluasi. Coba kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita di masa-masa yang kita ingin bandingkan. Yang berkaitan sama topiknya, oh dari segi kebaikan. Kalau misalnya dari segi keuangan, kamu bisa bandingkan. Oh, sekarang aku ada di level keuangan yang sekian. Kalau beberapa tahun yang lalu, aku ada di level yang sekian. Itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi maksudnya evaluasi diri itu tidak perlu dibuat kaku. Tujuan evaluasi kan adalah untuk menghambat hal yang buruk terjadi lagi. Dan mempertahankan hal yang baik atau kita membuat diri kita berproses, kan tujuan evaluasi itu seperti itu. Jadi coba kita poin yang penting adalah menemukan hal-hal yang buruk itu dan mengakuinya dan memaafkannya dan jangan mengulanginya. Kalau Mbak Melinda, apakah sudah kan cukup sering ya mengamati diri sendiri. Kalau Mbak Melinda tipsnya bagaimana? Nah, kalau aku, karena kebetulan ini aku pakai teknik yang sering aku pakai juga untuk CBT ya. Jadi selalu sih buat aku ini sangat membantu karena begitu aku mempelajari teknik CBT ini, itu membuat aku jadi lebih kenal gitu sama diri aku sendiri, membantu aku. Karena salah satu caranya di CBT itu adalah kita balik lagi ke human emotion gitu, yang 5 human emotion ini kayak marah, sedih, senang, takut, dan rasa jijik gitu. Dan kita sering dengar rasa marah dan rasa senang dan rasa sedih. Tapi marah dan sedih itu sering tertukar gitu. Dan sering juga kita tuh nggak membahas perasaan jijik gitu. Kesannya kalau jijik itu kan masa sih kita bisa ada rasa jijik gitu. Kayak jijik kan mungkin yang kotor-kotor, jijik mungkin sama serangga gitu. Tapi masa sehari-hari kita bisa ngerasa jijik sama orang lain gitu. Mungkin bukan orang lain ini kotor, tapi ada apa nih gitu. Nah, kita sering nggak kenal, bahkan jujur buat aku sendiri pun untuk mengenal dengan rasa jijik ini, atau aku ngerasa bersalah banget gitu untuk kenal, oh aku tuh lagi merasa jijik. Ada rasa bersalah gitu ya, mungkin karena apa yang udah ditaruh di budaya segala macam ya gitu. Dan mau mengakui, oh aku tuh merasa jijik, mungkin bisa ngerasa jijik sama diri sendiri gitu. Dan akhirnya setelah ini muncul emosi lain gitu kan. Ya, tapi dengan mengetahui apa yang aku rasakan, balik lagi ke si basic human emotion ini tuh membuat aku lebih kenal diri aku sih. Kayak, oh aku tuh merasa jijik karena ini tuh nggak seperti yang aku mau gitu. Ini tuh tidak sama dengan moral yang aku pegang misalnya. Seperti itu. Karena kata-kata marah, ungkapan marah itu nggak tepat gitu. Kalau aku bilang, oh, aku merasa marah itu tuh nggak tepat gitu. Marah kenapa gitu. Jadinya aku nggak bisa jawab karena kok logikanya nggak dapet gitu. Ternyata jijik ya. Ternyata rasa jijik ini, dan aku jarang sekali dengar pernyataan orang untuk bilang aku merasa jijik gitu. Jarang sekali. Mungkin ya kita rasanya nggak enak ya, masa kita pada rasa jijik sama orang sih gitu. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris jijik itu apa ya? Disgust gitu. Jadi kayak DIS Disgust ya. disgust gitu. Disgusted ya. Disgusted kan. Mungkin gini nggak sih ya? Mungkin kosakata kita di Indonesia yang kurang kayaknya untuk mendeskripsikan rasa jijik itu. Soalnya kayaknya memang jijik itu sesuatu yang negatif, tapi ketika kita bawa itu ke bahasa Inggris, enggak kok. Nggak seperti jijik yang Indonesia maksud gitu. Kayaknya memang kosakata kita aja yang kurang deh. Iya, betul gitu. Jadi kayaknya, jadi kita kehilangan kesempatan di sini untuk bisa meneliti lebih jauh lagi gitu. Kayak kenapa sih? Mungkin itu mengatakan sesuatu tentang value. Gimana? Gimana tadi Kak Vidya? Karena
Enggak, maksudnya ya itu kosakatanya kurang. Terus Mm-mm. tadi aku keingat waktu ketika Kak Melinda cerita mereview, aku pernah merasa jijik. Aku pernah kayak gini. eh, Ternyata aku tipenya adalah orang yang menghindari stresor. Mm, Baru-baru mm-mm. ini aku menyadari menghindari stresor itu apa? Ketika aku merasa ada teman yang tidak terlalu menyukaiku, aku aku akan mundur. Aku tidak akan berjuang untuk membuat dia menyukaiku. Aku akan mundur dan mencari teman lain. Kayak gitu. Mm-mm. Mencari teman lain yang sekiranya senang bermain sama aku. Dan itu terbawa sampai hari ini. Jadi, circle-circle yang aku ciptakan adalah circle-circle yang sifatnya ringan. Jadi, Mm-mm. kalau misalnya sudah ada konflik besar, kemudian aku rasa kita kayaknya nggak cocok deh. Aku tidak akan berusaha untuk membuat kita semakin akrab atau say sorry berlebihan, nggak. Oh ya udah, kita jaga jarak aja. Jadi aku melakukan hal seperti itu. Mm-mm. Jadi aku cenderung lost contact dengan orang-orang yang membuat aku tidak nyaman. Lost contact dengan mereka. Mm-mm. Nah, akhir-akhir ini kan sosial media mulai aktif, kemudian dari berbagai teman-teman itu kayak saling connected ya. Aku pindah lagi ke Bali, kemudian ketemu lagi sama mereka gitu. Ketemu lagi sama mereka dan akhirnya berteman lagi kayak di Instagram kita berteman. Aku sudah lupa sama kejadian bahwa aku yang memutuskan aku nggak mau deh terlalu dekat sama kamu sampai akhirnya kita berteman di Instagram, aku ngeliat Mm-mm. story-nya dia dan aku nggak nyaman kenapa ya kok aku nggak suka ya, bukan nggak suka sih, bukan benci, tapi kok aku nggak nyaman ya, ini bukan kejadian, ini bukan kondisi yang biasanya loh. Aku biasanya emosiku biasanya diwarnai dengan happy sama orang-orang di sekitarku karena aku memang berusaha menciptakan lingkungan supaya membuat aku happy, yang bisa Mm-mm. aku kendalikan, kalau nggak bisa aku tinggal gitu. Kenapa ya Mm-mm. aku nggak nyaman ya ngeliat dia, kenapa ya bertanya-tanya, baru baru aku ingat, oh dulu dia adalah orang yang nggak nyaman bermain sama aku dan aku juga nggak nyaman bermain sama dia. Dulu kita saling menghindar, tapi ternyata sekarang kita udah gede, ketidaknyamanan itu seharusnya nggak usah ikut sampai masa sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk selesaikan itu deh, selesaikan rasa tidak nyaman itu, selesaikan rasa-rasa yang membuat aku kecewa, aku ngerasa ditolak, aku ngerasa dia tidak ingin berteman denganku, hal-hal seperti itu tuh muncul lagi, tapi aku berusaha untuk oh itu dulu. Sekarang kita berteman lagi, dia nge-add aku berarti dia mau berteman sama aku gitu. Dan Mm-mm. memang kalau sosmed kan ringan ya, cuma say hello doang, jadi nggak perlu yang ketemu langsung sehari-hari, itu aku masih bisa. Jadi aku terima dan aku biarkan dia untuk regularly muncul di story aku sampai akhirnya aku terbiasa. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tips kita mengevaluasi diri. Jangan Betul. menghindari situasi yang membuatmu teringat pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kayak mungkin Kak Melinda tiba-tiba ngerasa jijik. Itu kita memang harus bahas, kita memang harus diskusikan itu pada diri sendiri. Kenapa ya, ada apa ya dengan hal ini gitu. Nanti logika-logika itu akan datang, analisa-analisa itu akan membantu kita untuk rilis Mm-mm. rilis Mm-mm. emosi itu dan menerima itu sebagai masa lalu. Ya udah, itu masa lalu gitu. Iya, benar-benar. Apa yang akan terjadi ya seandainya kalau Kak Vidya saat itu tidak berusaha untuk menganalisa kenapa aku kok masih merasa tidak nyaman gitu. Dibiarin aja rasa nggak Apa nyamannya, yang udahlah gitu. uh, pasti akan dihantui, pasti ketenangan kita akan terusik. Kayak air yang tenang tuh pasti ada gemericik-gemericik karena aku tidak mengambil keputusan apapun. Sebenarnya pada saat itu dua hal keputusan yang bisa aku ambil. Yang satu, menerima, membahas dan menerima. Yang dua, kembali menghindari dia. Mm-mm, mm-mm, Bisa-bisa mm-mm. aja aku melakukan yang kembali menghindari dia untuk Iya, menjaga supaya airnya tenang gitu. tenang. Mm-mm, Cuma mm-mm. menurutku saat ini dia tidak, saat ini kehadirannya tidak membuatku tidak nyaman. Dulu iya, sekarang enggak. Mm-mm. Dan kenapa aku harus mengalami tidak nyaman yang sama seperti dulu, padahal kondisinya sudah berbeda. Akhirnya aku Mm-mm. memutuskan, oh yang dulu ya udah dulu. Aku sudah merilis itu, bukan memaafkan ya, istilahnya nggak tepat sih kita memaafkan emosi. Iya. Aku Mm-mm, hanya mm-mm. merilisnya, aku membiarkan dia berlalu, dan pengalamanku bersama dia di masa lalu itu sudah tidak terlalu
di highlight stabilo gitu. Jadi itu sudah Kak samar Vidya, sejak aku memaaf, sejak aku merilis ya. kayaknya ini Instagram ini nggak bisa lebih dari 1 jam kan ya? Ini kita udah 1 jam nih. Ya ya. Nggak apa-apa. Oh iya sudah 1 jam Iya, ya, nggak rasa. betul. Dan ini topiknya lagi menarik Mm-mm. banget. Aku rasa kayaknya teman-teman juga bakalan dapat insight gitu kalau untuk kita mungkin bisa bahas dikit lagi gitu mengenai ini. Cuman karena kan tadi kita sempat kendala di sinyal juga. Gimana kalau sekarang kita Iya. close dulu? mm, Nanti aku akan live mm. lagi, nanti kita bikin part 2-nya gitu. Untuk lanjut, Boleh, jadi boleh banget. tiba-tiba ke closing aku takutnya tiba-tiba mati soalnya. Iya, iya, iya. Iya, iya, boleh, boleh, Oke. boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, oke, Closing teman-teman, statement stay aja. tune. Stay tune bentar lagi kita bakal live lagi untuk mungkin tadi ada kata-kata yang belum terselesaikan dari Kak Vidya. Nanti aku live lagi ya. Nanti aku invite Mm-mm. Kak Vidya lagi. Oke. Oke, aku close dulu. Bye. Mm-mm. Oke, teman-teman, kembali lagi. Mohon maaf tadi soalnya kita lagi bahas lagi seru banget. Terus pas aku lihat, wah waktunya udah 1 jam nih. Jadi kita harus lanjut lagi di part 2 sebelum tiba-tiba IG Live-nya close dengan sendirinya. Oke, sekarang kita tunggu untuk Kak Vidya untuk join lagi ya. Halo Kak yang udah join, terima kasih untuk kembali lagi. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tadi kita belum sempat selesai bahas topiknya. Kita sambil tunggu. Untuk yang supaya nggak bingung, ini tiba-tiba ada part 2. Tadi kita lagi bahas sebelum si IG live-nya kita berakhir, yang pertama ini, yang part 1 berakhir, kita sempat bahas mengenai cerita pengalaman kita, dari pengalaman aku dan pengalaman Kak Vidya, waktu kita menghadapi suatu hal dan kita menganalisa gitu. Karena kita kan di sini mau belajar gimana sih kita bisa memulai menganalisa gitu. Gimana sih kita menganalisa diri kita supaya kita bisa kenal dengan diri kita itu seperti apa contohnya. Dan barusan kita bahas secara pengalaman dari aku dan juga pengalaman dari Kak Vidya. Kalau dari aku tadi aku kasih tips mengenai kita balik lagi aja ke human basic emotion, emosi apa yang lagi kita rasakan saat ini, dan kita analisa emosinya itu. Terus tadi Kak Vidya juga ada sempat cerita mengenai waktu dia mengalami kerasa tidak nyaman, waktu kembali lagi ke temen yang dulu sempat dia saya mau tinggalkan aja karena itu suatu hal karena bersama dengan seperti suatu stresor, dan Kak Vidya memilih untuk meninggalkan stresor itu. Dan ketika objek ini datang kembali, stresor ini datang kembali, itu membuat Kak Vidya tidak nyaman, tapi waktunya udah terlalu lama, sehingga Kak Vidya merasa kok masih ada rasa tidak nyaman tapi udah lupa karena apa. Dan hari itu Kak Vidya memilih untuk menganalisa sebenarnya apa yang membuat, apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi, jadi diulik lagi memorinya, dan akhirnya dapatlah gitu, teringatlah bahwa oh dulu orang ini adalah suatu stresor gitu. Sehingga Kak Vidya dengan hal itu, Kak Vidya merasa mendapatkan suatu kesempatan untuk rilis emosinya dia, karena sekarang sudah mendapatkan pemahaman bahwa oh itu waktu dulu dia adalah suatu stresor dan kita akui itu, dan sekarang sudah waktunya untuk ya udah, sekarang udah bukan lagi stresor, sehingga dia udah bisa rilis. Seandainya hari itu Kak Vidya tidak menganalisa kenapa dia masih merasa tidak nyaman sampai hari ini, mungkin ada dua pilihan, yaitu dia membiarkan dengan rasa ketidaknyamanannya itu, dengan rasa yang istilahnya seperti air yang masih ada goyang-goyangnya, jadi nggak tenang, atau dia memilih untuk meninggalkan untuk kedua kali stresornya ini, tapi tidak diselesaikan. Oke, sekarang Kak Vidya udah datang. Oke, kita ajak join. Oke. Hai. Terima kasih Kak, udah kembali lagi di part 2. Iya, ayo kita lanjut. Tadi aku udah sempat kasih recap juga untuk teman-teman supaya kita juga tahu Mhm. ya ini kita ada berkenalan dengan diri part 2.
Tadi aku udah sempet recap lagi yang cerita pengalaman pribadi kita gitu waktu kita lagi Mm-mm. berusaha untuk analisa, untuk Mm-mm. evaluasi diri kita Mhm. gitu. Tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi Kak Vidya tadi lagi cerita, ya mungkin kalau misalnya hari itu Kak Vidya tidak melakukan analisa itu mungkin Kak Vidya akan memilih dua hal gitu yang yaitu Mm-mm. mungkin akan tetap menjalankan bertemu dengan dia dengan rasa ketidaknyamanan dan atau mungkin akan memilih untuk meninggalkan dia untuk kedua kalinya tanpa tahu kenapa. Betul seperti itu, Kak? Ya, ya, betul. Jadi pilihannya itu sama-sama tidak menyenangkan. Maka yang paling Mm-mm, enak adalah benar-benar. tanyakan ke dirimu. Recall memori itu, recall semua hal tentang dia. Yang mungkin selama ini aku Mm-mm. kubur ya. Selama ini aku Iya, pendam, mm-mm. selama ini aku nggak ingin bahas, lalu aku hindari kan. Memang memang kebiasaanku seperti itu soalnya. Tapi saat itu entah bagaimana aku memberanikan diri untuk oke deh, hadapi deh. Ada masa-masa di mana aku ditolak, ada masa-masa aku merasa tidak diinginkan. Itu emang nggak nyaman. Semua manusia tuh ingin diterima dan ingin dihargai kehadirannya. Tetapi dengan orang ini aku tidak mendapatkan itu. Cuma ya kita harus tetap logis. Ya kan kalau Mm-mm. CBT kan gitu ya prinsipnya ya. Kita Iya, harus betul. membandingkan yang Mm-mm. dulu dan yang sekarang. Yang sekarang apakah dia melakukan hal itu lagi? Kan tidak. Jadi Mm-mm. alangkah baiknya perasaan dulu dan sekarang berbeda. Iya, betul betul. Jadi kalau di CBT itu kita hadapi gitu pikiran kita dan kita challenge. Kita tes bener nggak sih pikiran kita ini gitu. Mungkin sekarang udah jam 3 lebih juga. Mungkin Kak Vidya juga ada kegiatan lain. Aku takutnya nih jadi mengganggu jadwalnya Kak Vidya juga. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesan yang mau disampaikan gini, ketika kita hidup itu kita harus mempertimbangkan diri kita paling pertama. Itu selalu. Mm-mm. Kenapa? Kamu tidak akan bisa menjalani hari-harimu dengan nyaman apabila kamu tidak memperlakukan dirimu dengan baik. Kamu tidak Iya. akan bisa, jangan berharap kamu bisa menolong orang lain, tetapi dirimu sendiri tidak tertolong. Oke, jadi mulai sekarang coba untuk dengarkan isi pikiranmu. Coba untuk dengarkan pendapatmu. Coba untuk hiraukan ketakutan-ketakutan. Halo, mungkin internetnya aku yang error kah? Halo Kak Vidya. Iya, nanti kedua IG Live ini juga pasti akan di-save. Jadi nanti pesan tadi barusan ke Vidya ada kasih beberapa pesan juga untuk kita mau belajar untuk mendengarkan diri kita, mau mendengarkan pikiran kita. Nah, jadi tentu saja IG Live ini akan kami save supaya teman-teman juga bisa kembali lagi untuk melihat IG Live ini. Barusan Kak Vidya mungkin terakhir detik-detik terakhir barusan ini mungkin internetnya nggak tidak stabil sehingga Kak Vidya jadinya keluar dulu dari IG Live. Nanti untuk mendengarkan kita akan tanya ulang lagi ya ke Kak Vidya untuk pesan-pesannya. Mungkin ada pesan lagi tambahan tadi. Tadi udah sempat diucapkan sih, cuman mungkin jadi nggak jelas karena ini ya. Jadi agak nggak jelas karena internet. Oke, sekarang aku udah invite lagi Kak Vidyanya. Kak Oke, Melina, maaf. nggak apa-apa. Soalnya Tadi trouble error loh. memang sih ini kendala juga ya dari apa ya mengandalkan internet. Kadang-kadang internet kan di luar kendali Iya, kita. iya bener. Coba aja nggak COVID, kita bisa ketemu langsung untuk Iya, ngobrol ya. benar-benar. Aduh. Padahal lumayan sebenarnya hal baik dari work from home ini juga kita bisa ketemu ya, walaupun nggak di Bandung dan nggak di Bali, tetap bisa ketemu. Iya, kalau nggak kayak gini kita nggak bisa ketemu, Kak. Iya. Tadi Nggak bisa.
tadi ada yang sempat nggak jelas juga barusan waktu Kak Vidya ada kasih pesan-pesan untuk ayo kita sekarang mulai mendengarkan lagi pikiran kita, perasaan kita. Nah, terus udah gitu tiba-tiba internetnya mengganggu. Nah, cek suara dulu. Oke, suaranya. Nah, ini suaranya oke. Agak Oke, sedikit berdengung tapi it's okay. berdengung ya. Mm-mm. Oke, sekarang Masih berdengung tapi masih jelas suaranya. nggak apa-apa ya kalau gitu ya. Mm-mm. Mohon dimaklumi teman-teman. Ya, it's Oke, tadi okay. sampai mana? Sampai mana Eh, ya tadi ya? tadi aku tanyain pesan dari Kak Vidya, mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua. Gimana sih Kak Vidya tadi udah kasih tahu untuk yuk kita sekarang mulai mau mendengarkan pikiran kita, perasaan kita gitu. Oke, karena begini, karena pada akhirnya yang saya hadapi adalah ketika klien-klien itu datang kepada saya, itu tuh mereka adalah orang-orang yang selama ini mengabaikan Mm-mm, mm-mm, protes-protes dalam dirinya. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan keinginan-keinginannya, dan mereka mm-mm. adalah orang-orang yang selalu mendahulukan keinginan orang lain. Jadi itu akan sangat membuatmu kehilangan jati dirimu, kamu akan kehilangan identitasmu, dan kamu akan merasa seperti menjalani hidup yang bukan hidupmu. Iya. Mm-mm, mm-mm, Dan itu memang sangat amat tidak nyaman. Maka mm-mm. dari itu, belajarlah untuk mengakui apa yang kita takuti, untuk mengakui apa yang kita tidak suka, untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita untuk diri kita sendiri aja. Mm-mm, mm-mm. Betul. eh, Akhir-akhir ini banyak ada tren afirmasi positif ya, afirmasi positif di mana kita diminta untuk mengucapkan kata-kata yang baik pada diri sendiri. Itu bagus, itu Mm-mm. bagus. Tetapi perlu ditambah juga kita pun harus berani mengakui kesalahan-kesalahan kita, berani untuk mengakui ketakutan-ketakutan kita. Jadi Ya, semua harus imbang gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. ya Jangan benar-benar. cuma muji diri sendiri aja, tapi yuk kita evaluasi deh semuanya yang ada di dalam kepalamu tuh, semua hal problem dalam hidupmu jawabannya ada di dalam kepalamu. Iya. Aku jadi mungkin ini sebenarnya ini udah closing tapi aku jadi greget pengen nambahin gitu karena barusan Kak Vidya ada sebutkan kayak ayo kita hadapi segala ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Aku jadi keinget lagi kadang kita sensitif itu bukan karena kita sedih atau marah tapi mungkin kita takut gitu. Gitu dan itu yang harus kita lihat gitu. Kita harus mau untuk mau melihat itu. Kalau enggak kan enggak ya enggak ada caranya, enggak ada cara lain selain ya hadapi itu kalau mau kenal dengan diri kita. Benar. Kalau mau Gitu. kenal masa mau kenal yang baik-baiknya aja. Iya, iya, benar-benar. Masa cuma mau kenal kalau happy doang ya, gitu. Iya, orang kalau sama pacar aja kita mau nerima, Kak, aku mau terima kamu apa adanya, baik burukmu. Kenapa sama diri sendiri enggak? Mm-mm, mm-mm. Intinya boleh kok ngerasa takut gitu. Bukan berarti kita ngerasa takut berarti kita lemah. Boleh juga kok ngerasa jijik, bukan berarti kita ngerasa jijik itu berarti kita udah adalah orang yang jahat, Kita gitu. sombong, kita jahat karena jijik, enggak kok. Iya, itu wajar, itu adalah human emotion dan setiap perasaan itu memberikan informasi gitu. Perlu Iya, gitu. Tuhan setiap perasaan menciptakan, memberikan informasi. Bagus tuh iya, kata-katanya. rhyme lagi ya. Enggak juga sih. Oke, terus oke kalau gitu mungkin untuk hari ini kebetulan nih Kak boleh tambah satu pertanyaan lagi nggak nih? Ada teman yang bertanya Oke, gitu, silakan. ada teman Arbi yang bertanya, em, pertanyaannya ini bagaimana dengan berdamai dengan ketakutan itu bagaimana Kak? Misalnya kita sudah tahu apa yang kita takutkan. Oke, pilihannya adalah dua. Eh, Melindungi diri atau bersikap berani. Nah, ini menarik nih. Kita selama ini aku pernah berdebat ini dengan suamiku. Orang yang berani itu orang yang seperti apa sih? Orang yang tidak punya rasa takut, kata dia. Ah, Mm-mm. kalau dia nggak punya rasa takut, ya untuk apa berani itu ada? Iya Enggak, betul aku betul. bilang kan. Aku Mm-mm. bilang,
Orang yang berani itu adalah orang yang berani, orang yang kita bilang berani adalah ia yang sanggup menghadapi sesuatu meski dia takut. Itu baru berani. Kalau misalnya dia tidak takut, kenapa kita beri dia label berani? Iya, Iya betul. kan? Itu ya slow-slow aja, lempeng-lempeng aja. Tapi ketika ada ketakutan dan dia sanggup mengupayakan untuk menghadapi itu baru namanya berani. Nah, itu yang bisa Iya. kamu pilih. Ketika kita tahu, kita sadar sama ketakutan kita, pilihannya dua. Kamu mau menghadapi, sanggup untuk menghadapi dengan semua resikonya, atau kamu melindungi diri dan sembunyi. Keduanya sama-sama ada dalam keputusanmu. Iya, benar-benar. Aku mau tambahin sedikit juga ya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, cuman kita menganggap ketakutan kita ini adalah ketakutan yang untuk hal kecil gitu. Rasanya kayak, aduh, masa sih kayak begini aja takut gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk melawan ketakutan ini, kita nggak bisa melihat bahwa kita tuh udah berani loh. Kita pikir kayak, ah udahlah, cuman kayak gini doang, siapa sih gitu, semua orang juga pasti berani gitu. Jadi kita nggak menghargai effort yang udah kita lakukan. Karena kan kadar ketakutan setiap orang kan beda-beda ya. Bukan berpikir bahwa ketakutan yang kamu rasakan di mata orang lain ini adalah ketakutan yang, aduh, sepele, tapi buat kamu adalah hal besar. Tapi ketika kamu berani melakukan itu, ya itu berarti kamu udah melakukan suatu keberanian yang besar gitu. Mungkin kita harus belajar untuk menghargai itu, melihat itu. Gak cuma setiap kali kayak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuh, itu aku mau tambahin itu aja. Menghilangkan rasa takut itu bisa terus menjadi ingat. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu bisa terus menjadi ingatan? Hmm, mungkin Kak Vidya ada sedikit jawaban untuk pertanyaan lanjutannya? Halo? Halo, suara aku terdengar, Kak? Suaranya nggak kedengeran, Kak Vidya. Terima, terima kasih sama-sama juga, Kak. Oke, mungkin masih ada kendala. Em, untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, untuk Kak Oka bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu supaya bisa menjadi bisa terus takut mungkin bisa kalau pemahaman aku kurang benar mungkin Kak Oka bisa bantu untuk koreksi pemahaman aku ya. Mungkin yang ditanyakan itu bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu agar tidak menjadi ingatan terus ya. Ya, menjadi ingatan itu kalau aku tadi kembali lagi ke yang udah dibahas oleh Kak Vidya, yaitu mungkin adalah ada hal-hal yang kita belum lakukan gitu. Kayak kita tahu kita harus lakukan, kita harus hadapi, tapi kita nggak hadapi. Kita tak karena kita takut untuk melakukan itu gitu. Dan itu jadinya seperti hal yang terus mengejar-ngejar kita. Maka kalau hal itu terus mengejar-ngejar kita, saya rasa itu tidak akan hilang dari ingatan. Seperti ada tugas yang rasanya kita harus ingat terus gitu. Kak Vidya udah bisa denger aku belum ya? Sudah. Kadang tuh Hmm. juga kayak gini. Kadang rasa takut itu lebih besar dari apa yang kita takutkan loh. Mm, 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 Jadi rasa takutnya itu lebih besar daripada kejadian yang kita takutkan. mm, mm, mm. Justru ketika kita sudah sampai di kejadian itu, sampai kita mengalami dan menghadapi langsung apa yang membuatmu takut. Misalnya kamu takut dimarah sama bapakmu, karena mungkin kamu kemarin pulang malam gitu. Kita mau nyampe, misalnya kita kemalaman pulang, kita di jalan tuh super takut, nyampe rumah tuh kita udah takut sekali, sampai kita di ruang tamu kita diomelin sama bapak, ya udah ternyata cuma gitu doang. Mm, mm. Gitu doang Iya, tuh iya. artinya apa? Ternyata tidak sebesar seperti yang kita takutkan. Makanya saranku adalah ketika rasanya kamu mampu, coba tanyakan sama dirimu, ketika rasanya kamu mampu tapi rasa takut itu masih hadir, beranilah. Iya.
Tapi ketika Mm. kamu merasa aku belum mampu nih, kayaknya nih rasa takutnya masih gede banget nih, kayaknya nggak mampu nih, sembunyilah. Tapi Mm-mm. cepat atau lambat, kamu memang harus bisa menaklukkan semua yang kamu takutkan. Nggak bisa sembunyi selamanya. Mm-mm. Jadi selama kita masih sembunyi, maka kita masih tetap diam di sana. Itu kita belum keluar dari sana karena kita lagi sembunyi. Kamu yang menyimpan ketakutan itu sendiri lewat ingatanmu. Kalau kamu udah berhasil menghadapi, kamu nggak akan ingat itu lagi. Mm-mm. Ya, ya, ya. Nggak. Oke, aku rasa pertanyaannya itu udah menjawab ya. Mungkin Kak Oka, mudah-mudahan jawabannya juga bisa menjawab pertanyaan Kak Oka. Mungkin untuk IG Live-nya kita juga udah lumayan ya, udah lewat dari waktunya. Eh, kita tutup aja IG Live hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Vidya yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita, juga berbagi pengalaman Kak Vidya. Mungkin nanti siapa tahu kita ada kesempatan untuk bahas lebih jauh lagi tentang topik-topik menarik ya. Karena teman-teman juga terus kita gimana salah satu caranya supaya kita bisa kenal dengan diri kita, yaitu kita juga harus mau mengerti tentang apa itu mental health, apa itu tentang apa psikologi gitu. Bukan hal-hal yang berat kok sebenarnya, karena balik lagi setiap dari kita itu adalah makhluk sosial, kita itu adalah manusia dan kita hanya membahas mengenai manusia. Dan gak ada salahnya untuk kita belajar mengenai itu, karena kalau kita nggak pernah tahu ya kita nggak akan pernah tahu juga gitu. Oke, jadi teman-teman juga bisa follow Ruang Berproses, bisa cek apa feed kita, dan juga bisa cek juga feednya dari Kak Vidya, karena postingan-postingan Kak Vidya juga banyak banget postingan-postingan Kak Vidya yang menginspirasi. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Vidya. Sama. Mohon maaf atas semua kendalanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan bila saya ada kesalahan kata, saya benar-benar mohon maaf. Oke? Ya, mohon Selamat maaf sore juga dari untuk Bali. ya, salam juga dari Bandung, salam dari Ruang Proses. Terima kasih banyak ya semua teman-teman yang udah join. Bye-bye. Bye bye.